Saya Zubair Hadi kembali menyapa Anda. Kali ini sudah bersama saya, Kepala Desa Asembu Mulia, kemudian Kepala BPMD Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Anas Masud, dan kemudian kalau saya panggilnya Mas Haji saja ya, Mas Haji. Ya, yang enak saja. Enak ya. Saya tadi ngelihat di data itu ada tulisannya masih status belum kawin. Saya nggak tahu itu, tapi nanti dan Sobat Pena, kali ini kita akan berbicara soal persiapan Desa Asembu Mulia yang berada di Kecamatan Bukit, Kabupaten Konawe Selatan dalam menghadapi penilaian lomba desa tingkat provinsi. Di mana diketahui Desa Asembu Mulia adalah menjadi desa pemenang pada saat lomba desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan, dan saat ini menjadi wakil Kabupaten Konawe Selatan, mewakili Kabupaten Konawe Selatan untuk lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Kita doakan sama-sama apakah dia akan mampu meraih juara sehingga mewakili Sulawesi Tenggara. Nanti kita gali bersama. Saya mulai dulu dari Kepala BPMD, Pak Anas Masud. Ini saya sudah sangat akrab sebelumnya menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Konawe Selatan, sekarang Kepala BPMD. Nah, sekarang kita fokus dulu ini, Pak Kadis, bagaimana membicarakan persiapan dari Desa Asembu Mulia untuk mewakili Kabupaten Konawe Selatan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Desa Asembu Mulia ini terpilih menjadi juara lomba desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan karena berdasarkan hasil evaluasi tim penilai memiliki nilai tertinggi se-Kabupaten Konawe Selatan. Di sini kita pada saat melakukan evaluasi kita berpedoman pada Permendagri 81 tahun 2015. Banyak aspek yang dinilai di sini, mulai dari aspek pemerintahan, kemudian aspek kewilayahan, aspek kemasyarakatan. Apabila kita melihat dari aspek pemerintahan, kita melihat bagaimana tata kelola pemerintahannya, kemudian bagaimana kinerja pengelolaan pemerintahan desanya, kemudian inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat. Itu ada indikator-indikator yang telah dibuat. Kemudian yang paling mendapat perhatian khusus ini adalah di desa digitalnya atau electronic government-nya di sini. Di sini kita melihat bahwa Desa Asembu Mulia ini bisa menjadi cikal bakal desa digital yang bisa menerapkan electronic government di Kabupaten Konawe Selatan. Karena di sini yang pertama, pada saat kita berbicara desa digital itu, kita akan berbicara apakah ada ketersediaan internet di desa tersebut. Kemudian apakah masyarakat sudah bisa mengakses internet secara baik, dan di sini alhamdulillah di Asembu Mulia ini BUMDes-nya ini mengusahakan salah satunya adalah jasa pelayanan internet. Nah, dengan sendirinya jelas internet di Desa Asembu Mulia ini jelas bagus, dan ini mensupport terwujudnya desa digital di Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian yang kedua, pada saat kita berbicara evaluasi di kewilayahan, kita melihat desa ini sudah tertata rapi, batas-batas desa sudah baik, kemudian banyak inovasi yang telah dibuat di sini, terutama pengelolaan BUMDes-nya. Kemudian juga pengaturan investasi di sini kita melihat peluang-peluangnya besar, karena di sini sektor kelapa dalam, di sini kelapa kopra putih ya. Kopra putih ini berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi salah satu investasi yang bisa dikembangkan di Desa Asembu Mulia ini salah satunya. Kemudian ada evaluasi di bidang kemasyarakatan. Kita melihat lembaga kemasyarakatan termasuk PKK-nya, bagaimana partisipasi masyarakat, ketabahan, ketertiban, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Penanggulangan kemiskinan. Ini juga dilihat di Asembu Mulia ini memiliki nilai yang baik. Dari ketiga indikator, dari ketiga bidang yang dievaluasi ini kita melihat bahwa Desa Asembu Mulia ini layak untuk mewakili Kabupaten Konawe Selatan untuk berlaga di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Insya Allah kita akan dinilai oleh tim provinsi pada tanggal 8 Juli, hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Iya. Dari semua penilaian itu salah satunya tidak ada diungkap stunting ya. Stunting masuk di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan masuk. Kesehatan itu banyak. Mulai di sini ada posyandu lansia, kemudian ada posyandu untuk anak-anak. Posyandu ini kan salah satu pintu masuk untuk melihat apakah ada kasus stunting di sini. Yeah. Kemudian sudah berkolaborasi juga dengan BKKBN untuk pendataan stunting. Saya kira ini berjalan baik, pendataannya juga bagus.
dan ini bermanfaat buat kita. Sektor pendidikan kalau bisa lebih dalam lagi itu pendidikan tingkat apa yang menjadi penilaiannya? Ya, pendidikan mulai dari tingkat PAUD, kemudian sekolah dasar, SMP, pertama apakah ada ketersediaan infrastrukturnya, kemudian bagaimana tingkat melek hurufnya, apakah ada masyarakat yang masih buta huruf, dan berapa jenjang pendidikan masyarakat. Saya kira itu termasuk di situ juga. Termasuk di situ ya. Ya. Termasuk yang di belakang latar. Ya, di yang kita tempat ini adalah perpustakaan, dan alhamdulillah ini juga salah satu perpustakaan binaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Arsip daerah. Ya, ini di bawah binaan dari Dinas Teknis. Oh, artinya maksudnya selain BPMD ada dinas-dinas lain yang terkait di sini ya? Oh, harus. Jadi semua evaluasi di bidang-bidang ini kan lintas sektor. Kami pun juga pada saat melakukan penilaian juga lintas sektor juga. Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, BKKBN. Dan ini kita lihat di depan ada posko damkar, ini salah satunya posko, satu-satu posko di tingkat desa yang ada di Konsultan hari ini. Jadi ini ya, jadi Asembu ini menjadi desa binaan jadinya. Binaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran juga, namanya apa, Red Car ya? Red Card. Red Car ini apa, Red Car itu nanti? Relawan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran desa ya? Desa. Tingkat desa. Luar biasa. Berarti ada juga kampung KB, ada kampung bebas narkoba, korupsi selanjutnya. Wow, banyak. Ya. Pak Desa, ini persiapannya seperti apa sampai hari ini untuk menyambut tim penilai dari Provinsi Sulawesi Tenggara? Sudah siap menjadi pemenang? Pemenang mau seperti apa sebenarnya? Silakan. Kalau bicara kesiapan untuk menjadi pemenang, kita selalu siap. Selalu siap ya. Di dalam kontestasi ini yang kita inginkan kan kemenangan. Dari persiapan itu tentunya kami menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat dan aparat. Aparat apa yang harus disiapkan, yaitu apa yang harus diunggulkan, apa yang kita punya di desa, salah satunya ada rumah data, ada anjungan mandiri pelayanan surat menyurat warga, terus untuk informasi publik, terus keamanan berbasis digital, yang mana itu hari kita pernah dikunjungi Bapak Kapolda bahwa kita menjadi kampung tangguh Nusantara itu hari, bahwa kita dinobatkan menjadi desa digital itu keamanan berbasis digital. Maksudnya gimana keamanan berbasis digital? Masyarakat itu masuk lapor lewat digital gitu ya? Tidak juga melapor lewat digital. Secara keamanan di desa ini kita pantau melalui digital. Oh, dipantau melalui digital. Iya. CCTV. Ada CCTV. Ada 9 titik CCTV mulai masuk ke desa ini sampai batas dusun, tempat-tempat keramaian, fasilitas umum, sama ya tempat-tempat keramaian yang lainnya. Itu kita pasang CCTV untuk memantau keluar masuknya orang yang berkunjung ke desa ini. Orang yang berkunjung siang malam, satu kali 24 jam. Itu terpantau di desa ini atau juga koneksi dengan Polda Sumatera? Perencanaan kami itu hari kita konekkan sama polsek setempat. Oh, polsek, cukup tingkat polsek. Iya, tingkat polsek saja, karena yang memantau itu salah satunya saya selaku kepala desa dan keamanan dan Tonhansip untuk memantau di HP-nya saja. Tidak perlu dia harus kontrol. Kalau ada sesuatu hal yang sekiranya mencurigakan, sudah tinggal ambil tindakan, komunikasi masing-masing wilayah dusun. Itu keunggulan yang mau ditunjukkan dari Iya. sisi keamanan. Keamanan. Sisi yang lainnya seperti Ya, punya bank data tadi apa tadi? Rumah data. Rumah data itu gimana maksudnya? Jadi Ada rumah juga data websitenya nanti. itu di situ, jadi data itu di satu pintu. Semua data yang dibutuhkan terkait perkembangan mulai stuntingnya, anak sekolahnya, luas wilayah, semuanya ada di rumah data. Ada di rumah data. Iya. Buy online bisa Iya. bisa diakses di mana-mana. Bisa. Bisa diakses. Iya. Itu rumah data. Iya. Yang lainnya lagi tadi yang ingin ditunjukkan. Ada website desa. Ada Resmi. website desa. Terus masyarakat dimudahkan secara administrasi pelayanan untuk meminta surat menyurat, walaupun warga posisinya ada di kota Kendari, meminta surat nggak harus pulang. Iya. Nah, dia cukup lewat HP-nya, aplikasinya, dia bisa print di Kendari. Jadi nggak harus pulang ke desa Asembu.
sudah bisa surat menyurat yang sistem ini. Jadi desa digital Iya. yang ingin ditujukan ini lebih kepada pelayanan. Pelayanan, memudahkan untuk pelayanan masyarakat lah, gitu, untuk supaya masyarakat lebih enak. Biasanya masyarakat mau minta surat jauh dari Kendari, warga-warga yang di Kendari, kebutuhan atau anak sekolah, mahasiswanya mau pulang, kadang-kadang tidak ketemu Pak Desa, tapi itu yang kita mau tonjolkan bahwa masyarakat bisa mengakses posisinya di mana saja untuk terkait surat menyuratnya. Berapa kepala keluarga kita di sini? 236 236 kakak wajib pilih dengan jumlah wajib pilih 624. 624. Ya. Ini sudah periode yang kedua, sudah mau berakhir. Sudah Iya, berapa periode pertama. Periode pertama ya? Iya, Oh, iya, luar biasa. Nah, apa saja yang sudah dilakukan untuk kemajuan desa ini? Untuk kemajuan desa ini salah satunya bahwa bagaimana desa itu punya usaha. Dalam hal ini yang pertama BUMDes. BUMDes ya? Nah, Memang BUMDes selama ini sebelum Bapak menjabat di kepala desa, ada BUMDes. Ada BUMDes. Nah, cuma di dalam segi unit usahanya itu yang baru cuma satu. Tapi hari ini kita yang ada unit usahanya ada dua. Salah satunya BUMDesmar, yang kedua pelayanan terkait internet. Itu jasa kita untuk pemasangan wifi itu BUMDes kami. Itu sudah maksudnya bergerak jasa di bidang. pemasangan wifi itu dari rumah ke rumah juga? Iya, dari rumah ke rumah. Oh, Gitu. dari BUMDes? Iya, dari Berapa BUMDes. modal yang dibutuhkan untuk BUMDes itu sampai Untuk BUMDes tingkat awal itu modal 200 juta lah. 200 juta semua dari BUMDes? Iya, murni dari BUMDes. Kalau yang pertama untuk infrastrukturnya itu hari dana desa, Dana desa ya? yang desa yang mengadakan terus dihibahkan ke BUMDes untuk pengembangan usahanya BUMDes. Ngomong-ngomong soal itu Pak Desa, di desa Asembo Mulia ini sebenarnya potensinya apa saja selain kelapa yang tadi yang disungkapkan oleh Pak Kadis, kelapa putih itu atau kopra? Kalau potensi yang lain itu selain kelapa ya kita ada kakao. Kakao? Kayak ya mungkin lada juga ada, kopi. Nah, itu sebenarnya potensinya. Cuma yang mendominan hari ini kelapa, kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. 200 hektar berarti hampir semua kepala keluarga Iya, punya. Hampir Jenis semua kelapanya? kelapa. Kelapa hibrida sama lokal yang kelapa dalam. kelapa dalam itu di berbentuk kopra atau ada yang kemarin ada pabrik yang dibawa di Moramo. Di Moramo. Oh iya. Sebagian kan kadang masyarakat melihat naik turunnya harga. Nah, kalau harga bagus ke yang dijual gelondongan, Gelondongan. nah itu dijual gelondongan. Ngelihat sebenarnya harga saja. Kapan dia baik di kopra, dia kopra. Oke, Nah, itu ngelihat sektor potensi. pertanian. Iya. Untuk persiapan Desa Asembo Mulia untuk menghadapi penilaian lomba desa tingkat provinsi. Sekarang kita berbicara tingkat pendapatan asli desa atau kalau di kabupaten kan PAD-nya. Iya, iya. Dan ini berbicara itu mulai dari sektor pajaknya, sektor pertanian yang kemudian diolah, warung-warung yang ada. Itu gimana perkembangannya di Asembo? Kalau dari sektor pajak pendapatan PAD desa, PAD desa, kita baru dari usahanya BUMDes sama Yurdes. Yurdes namanya. apa itu? Yurdes ibaratnya kayak kita itu ada kesepakatan bersama bahwa ada sumbangsih warga di setiap pemilik lahan. Iuran gitu ya? Nah, Yurdes namanya di sini. Itu sejak zaman kepala desa sebelum saya itu sudah biasa berjalan. Jadi bisa untuk digunakan kegiatan infrastruktur yang tidak boleh didanai oleh dana desa, kita menggunakan itu. Menggunakan Yurdes namanya. Ya. Kalau BUMDes? Kalau BUMDes pun sama, ada untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, contohnya mungkin ada warga yang lagi berduka kah, atau kegiatan sosial yang lainnya, itu untuk BUMDes. Contoh mungkin di hari Lebaran kita coba kasih THR ke warga yang begitu. Berapa total kisarannya PAD desa yang sudah didapatkan tahun ini? Tahun ini kurang lebih 30-an juta. 30-an Iya. juta. Dari anggaran yang aslinya untuk ke BUMDes itu 200 gitu.
Dari semuanya unit usaha. Kan sebenarnya ada 3 unit usaha. Salah satunya wisata itu. Wisata. Nah, cuma di pandemik itu hari kita tutup di situ, ya hampir semua di situ kita nggak bergerak hari ini. Salah satu usaha yang kita nggak berkembang kembali itu. Nah, ada keinginan untuk dibangkitkan? Oh, ada. Ya, bagaimana kita tidak mau kembangkan bahwa itu salah satu bagaimana ikon desa ini. Sebenarnya bagaimana kita itu punya pariwisata. Karena itu bagian sumber PAD desa yang kita harapkan. Salah satu penyumbang PAD desa kan dari situ juga itu hari. Nah, sekarang ya itu terhenti. Ya, butuh modal lah sebenarnya untuk mengembangkan modal itu berapa kembali. itu? Nggak cukup ya dari iuran desa itu? Nggak cukup lah. Nggak cukup ya? Iya, ini kan sudah ada Pak Kepala BPD yang sudah mendengarkan secara langsung, dan kemudian juga kalau di-share juga ini insya Allah bisa didengarkan kepada kawan-kawan yang lain di DPR. Kembali mereview Pak Desa, apa menjadi kesiapan desa untuk menyambut penilaian ini. Silakan Pak Desa, sekaligus nanti kita closing di harapan Pak Desa terhadap pemerintah, sokongannya hari ini, dukungannya hari ini, dan selanjutnya. Silakan Pak Desa. Gini, coba apa tadi yang kita maksud untuk persiapannya? Persiapannya Pak Desa sekarang ini bersama aparatnya. Ya, persiapannya kami mempersiapkan secara administrasi. Itu yang pertama, yang kedua infrastruktur. Yang mungkin kemarin sebenarnya tinggal benahi saja, atau kita tinggal memperbaiki kekurangan data yang mungkin menjadi kurang kemarin. Apa yang menjadi penilaian provinsi itu apa hari ini, mungkin ini kita Amin 5 kayaknya. Amin 5 kita sudah mulai berbenah, kita tinggal mempersiapkan secara infrastruktur kekurangan apa yang belum diselesaikan. Hanya itu saja. Kalau persiapannya kita sudah siap lah. Apa yang Pak Desa harapkan terhadap masyarakat dan terhadap publik? Ya, harapannya kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu tetap semangat untuk antusiasme di dalam perlombaan tingkat provinsi ini. Harapannya bahwa untuk memperkenalkan desa kita itu ya salah satunya dari ini, supaya dikenal publik secara luas bahwa desa Asimumulya ini ternyata juga salah satunya mungkin desa berkembang di Kabupaten Konawe Selatan yang bisa ikut di kancah tingkat provinsi. Karena mungkin ini yang kedua kalinya ke tingkat provinsi. Sejak tahun 2006 juara 1 tingkat kabupaten, 2013 juara 1 tingkat kabupaten. Nah, ini juga kemarin 2023. Nah, ini kayaknya yang kedua kalinya untuk tingkat provinsi. Tingkat provinsi juara berapa dulu? Kalau dulu saya belum tahu, cuma pernah ikut di sana. Kebetulan beliau dulu sebagai pembina juga di sini, beliau Pak Kadis dulu. Baik. Iya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Pilkades tentunya ya? Enggak ada. Kita fair saja lah. Pilkades berjalan sesuai koridor yang ada. Tentunya kalau saya mau maju ya mempersiapkan berkas semuanya. Kalau masa jabatan saya kan habis di 2024. 2024. Bulan 4. Nah, pemilihannya dipercepat gitu ya? Pemilihannya dipercepat ya, syukur alhamdulillah. Kalau dipercepat bahwa karena ya sekarang nggak tinggal. Kepengen cepat-cepat atau mau kembali? Iya, terserah regulasi saja lah. Kan kita ini ngikut saja ini selaku pemerintah yang di bawah toh. Iya, Gitu. Pak Kadis, ini sudah ada persiapan dan Bapak sepertinya tidak tutup mata dan hampir setiap hari berada di Desa Asimumulya untuk persiapan lomba desa ini. Dan bagaimana melihat antusias masyarakat di sini? Ya, kalau antusias masyarakat saya kira sangat bagus, karena di sini kita lihat partisipasi masyarakat dalam membangun desa ini sudah cukup baik. Kita lihat dibuktikan dengan penataan desa yang baik, kemudian masyarakat berpartisipasi membenahi lingkungannya masing-masing. Saya kira ini nilai plus lah untuk kita. Jadi kita nanti tinggal fokus ke infrastruktur, pembenahan infrastruktur, termasuk di pembenahan ya sedikit-sedikit saja di sekitar pusat-pusat pemerintahan desa ini. Targetnya kan biasa supaya bisa juara 1 di tingkat provinsi sehingga mewakili provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Apakah ada persiapan ekstra nggak selain yang dilakukan saat ini? Kalau beberapa tahun yang lalu di Desa Tambu Supa berhasil merebut juara 1 untuk tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Tenggara. Hari ini sama atau beda?
Ya harus ini lebih baik lagi dari Tanpa Supa harusnya, karena di sini yang saya katakan tadi bahwa karakteristik pemerintahan juga lebih terkelola secara baik. Kemudian di sini juga ada kelebihan yang kita melihat bahwa di sini sudah mulai menerapkan electronic government desa, ada pelayanan digital untuk masyarakat, terutama persuratan-persuratan. Walaupun di Tanpa Supa juga kemarin juga sudah melakukan itu, tetapi di sini dia di-upgrade lagi. Di sini ada juga mesin pelayanan. Saya kira ini bermanfaat juga buat masyarakat. Dan kelebihan di sini lagi adalah pemerintah desa punya akses internet sendiri. Sehingga ini merupakan, kalau kita dulu teknis itu mengatakan ini adalah tulang punggung dari electronic government adalah sebenarnya akses internet. Semua aplikasi-aplikasi itu bisa bergerak apabila akses internet itu ada. Aplikasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak bisa diakses. Untuk mengakses itu dibutuhkan keberadaan internet. Ini berarti pemerintah desa Asembo Mulia sudah punya tower sendiri ya Pak Desa? Sudah, Sudah alhamdulillah. Ya, tower kecil lah. Kecil ya? Iya. Dari anggaran dana desa atau berapa? Dana desa. Dari dana desa. Berapa yang dihabiskan untuk itu? 80 juta. 80 juta ya setidaknya. Dengan infrastrukturnya semuanya. Sampai on gitu ya? Iya. Iya, setidaknya ini menjadi referensi buat teman-teman desa, buat masyarakat bisa diusulkan ke kepala desanya supaya dipikirkan supaya ada towernya kalau kemudian jaringan internetnya lemot di desanya. Artinya kayak kalau kita sedikit gambaran saja bagaimana BUMDes ini bekerja. Sebenarnya BUMDes Jasa Mulia ini melaksanakan sama dengan fungsi-fungsi ya kalau di Kendari atau di Konsel di Andol itu kayak pelayanan IndiHome lah. Ya, jadi masyarakat di sini sudah dapat layanan akses internet dari BUMDes. Ya, relatif sama seperti IndiHome. Ya, sama. Jadi mereka mendapatkan kabel internet di rumah masing-masing. Kemudian di dalam rumahnya itu ada Wi-Fi-nya. Sama, seperti itu. Hanya ini disediakan oleh BUMDes. Nah, kayak gitu. Sedikit persoalan pembinaan generasi muda. Kalau beberapa bulan yang lalu, ya tahun lalu kalau saya tidak salah, ada postingan yang memperlihatkan desa Asembo Mulia selain desa wisatanya yang masuk orang dari luar negeri kalau tidak salah itu boleh pembinaan generasi muda dalam bentuk pengelolaan digitalisasi itu, by editing, by kamera yang cukup dengan menggunakan HP. Itu gimana pembinaannya sampai hari ini, Pak? Ya, dari Bakti itu. Pembinaannya kebetulan langsung dari kementerian, kami yang kebetulan ditunjuk dari pihak Bakti, kita dilatih. Nah, itu hari bagaimana cara ngambil gambar, cara membuat podcast dan semuanya. Nah, kebetulan anak muda-mudi di sini dilatih untuk itu. Nah, untuk pengembangannya bagaimana supaya mereka juga tidak vakum. Salah satunya ada yang direkrut di BUMDes untuk kerja di BUMDes. Ini anak-anak mudanya untuk sebagai teknisinya, masang wifi, itu salah satunya. Nah, itu untuk pembinaannya anak-anak, bagaimana untuk pengembangannya ya kebanyakan kadang yang sudah memang ya keluar juga dari desa ini. Ya harapannya sih desa ini bisa menampung generasi ini untuk bekerja di desa ini. Itu yang kita punya cita-cita sebenarnya, supaya mereka tidak keluar juga dari desa ini. Nah, ini bagaimana desa semakin banyak membuka lapangan pekerjaan untuk warganya. Itu membuka lapangan pekerjaan untuk warganya. Ya, salah satunya kalau usaha-usahanya BUMDes ini bisa dikembangkan di kemudian hari. Ini kita bagaimana bisa merekrut generasi muda ini supaya tidak keluar dari desa. Rencana perbaikan dari masalah ini lalu kemudian untuk ditingkatkan untuk mengembangkan. Nah, mengembangkannya rencana yang lain untuk mengembangkan usaha selain 3 hal itu. Ya ada, ngelihat potensi bahwa kita itu produk unggulannya kelapa. Bagaimana BUMDes ini bisa ngelola kelapa ini sebagai usaha, usahanya BUMDes. Itu harapannya. Ya tentunya membutuhkan modal. Ya. Maksudnya mau bikin pabrik sendiri? Ya enggak pabrik, tapi bagaimana hasil tani ini bisa ditampung oleh BUMDes. Nah, kalau BUMDes bisa menampung tentunya membutuhkan karyawan kan. Petani menjual mungkin masih bahan bakunya, satu misal kelapa masih utuh, bagaimana di sini bisa mempekerjakan, bisa dikupas atau dijual menjadi kopra putih atau satu hal lagi Pak Desa tadi yang belum sempat dijawab, PAD desa yang sudah
kumpulkan berapa banyak tadi? Ya, 30-an juta. 30-an juta yang termasuk iuran itu ya? Iya, iya. Oh gitu ya. Oke. Sebagai closing statement Pak Kadis, Pak Kepala BPMD, maaf, ini harapan dan impian kita untuk menjadikan Desa Tambo Supa menjadi perwakilan di Sulawesi Tenggara ini, hari ini yang ingin ditunjukkan ya. Asim Bu Mulia ini yang ingin ditunjukkan di publik itu pelayanan, tadi sudah disampaikan pelayanan publik, kemudian digitalisasinya, perwujudan dari desa maju konsel hebat. Yang mana sebenarnya secara teknis yang ingin kita tunjukkan? Yang kita ingin tunjukkan adalah bagaimana sebenarnya kayak gini, pemerintah itu melaksanakan dua fungsi utama. Yang pertama, bagaimana pemerintah desa membuat kebijakan. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah desa melakukan pelayanan. Nah, di sini pada saat dia memberikan pelayanan, bagaimana kita beri inovasi dan pelayanan kita. Selama ini kan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan harus ke kantor desa. Kenapa kita tidak merubah model pelayanan bahwa secara online? Jadi masyarakat walaupun tidak harus berada di sini, tetapi dia sudah bisa mendapatkan layanan pemerintah. Misalnya persyaratan, surat izin, misalnya izin keluarga tidak mampu, surat keterangan rekomendasi apapun itu yang ada di menu di persyaratan, itu bisa mereka akses. Kemudian kendala yang selama ini juga masyarakat pada saat datang ke kantor desa, ternyata periksanya ada di Kendari, lagi ada di Andolo. Nah, itu dengan model pelayanan online ini tidak perlu lagi menjadi hambatan. Kepala desa dimanapun dia berada, dia tetap bisa melakukan pelayanan dengan memberikan tanda tangan elektronik. Walaupun kita masih pakai QR code. Ke depan, aplikasi ini kita akan daftarkan ke BSSN untuk mendapatkan tanda tangan elektronik. Nah, itu. Saya kira zaman sekarang ini pemerintah harus berubah. Perubahan itu adalah bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kita bisa menerapkan di pemerintah. Hari ini desa ini sudah punya website desa. Ini bukti keterbukaan desa. Kalau sekarang cara manual selama ini masyarakat kan kalau mau lihat APBD desa, lihat dulu balihonya, mana baliho APBD desa, kan datang ke desa. Sekarang kalau kita ada di Kendari, kita langsung mau lihat berapa sih APBD desa Asembu, tinggal buka di website Asim Bu Mulia. Ada di situ berapa belanjanya, apa saja yang dibelanjakan, kan? Kemudian mau lihat perangkat desanya apa saja, ada SK perangkat di situ yang diupload, kita bisa mendownload kembali dan jadi sudah sangat mudah sebenarnya. Kemudian pastikan bahwa masyarakat desa Asim Bu Mulia itu memiliki smartphone yang untuk makanya sekarang upgrade selanjutnya adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa mengakses website desa. Mulai nanti malam kita mulai memberikan sosialisasi kepada perangkat desa. Jadi bagaimana perangkat desa bisa memasang website itu ke dalam handphonenya, HP-nya. Jadi tidak perlu kalau kita mau ke website harus ngetik dulu Asim Mulia Konsultan Kap Go ID, tidak perlu seperti itu. Tapi langsung ada icon saja, kita masuk langsung jadi. Nah, jadi nanti setelah aparat desa sudah paham dengan ini, aparat desa sudah bisa menghubungi masyarakat. Setiap saat bisa ada yang punya HP Android dibuatkan dengan sendirinya. Semua masyarakat yang punya HP Android bisa saja. Sama kayak seperti ngambil aplikasi di Play Store kayak gitu. Hanya ini dia belum masuk di Play Store, tetapi dia bisa langsung muncul ikonnya di HP. Kalau Pak Desa punya data nggak? Berapa masyarakatnya yang sudah punya HP yang sudah melek dengan teknologi? Yang punya Facebook, yang punya Facebook, yang punya HP itu, dari jumlah kakak. Dari jumlah kakak itu kurang lebihnya ya 150-an lah. 150 kakak. Iya. Kalau di jumlah itu dengan anak-anaknya semua ya sudah banyak. Sudah banyak, Ya, 300-an ya. 300-an. Oke. Terima kasih Pak Desa, Pak Kepala BPMD. Siap. Persiapan untuk menyambut tim penilai lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Asim Bu Mulia mewakili Kabupaten Konawe Selatan tentunya diharapkan bisa menampilkan dengan maksimal apa-apa yang menjadi karya ide dan gagasannya di dalamnya untuk menjadi juara di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Terima kasih Pak Kepala BPMD, Pak Desa Asim Bu Mulia sudah bersama kami di Pena Sultra. Nantikan kebersamaan kami selalu, jangan bergeser dari Pena Sultra ID, jangan lupa like, subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa follow Pena Sultra ID Facebook yang kami sajikan di setiap saat. Saya Sepeda Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.